Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-temanku sayang, aku punya kabar membahagiakan untuk kalian semua, untuk Indonesia. Kalau saya mendengar dari radio BBC bahwa Jepang telah menyerah seperti itu. Saat ini juga terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita, Indonesia. So, teman-teman kabar gembira kita semua. Bisa yang ternyata di dalam kekosongan kekuasaan. Maksudnya apa? Jepang sudah dianggap berkuasa di negeri kita. Mereka telah sepenuhnya menyerah kuasa. Lagi pula, selama ini mereka juga tidak pernah dikontrol penuh atas negeri kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Aku tahu, bagaimana kalau sekarang kita ke Bung Karno dari Bung Hatta. Kita usulkan saja kepada mereka bahwa ini adalah saat yang tepat keputusan memproklamaskan kemerdekaan. Setuju. Tapi ingat kalian semua, jangan sekali-sekali berbicara kepada PPKI. Bagaimanapun juga mereka akan melakukan Jepang. Untuk kali ini aku mohon, jangan libatkan sesuatu yang berhubungan dengan Jepang. Ini untuk Indonesia, kita kerjakan sendiri dari diri kita. Maka dari itu, kita semua sepakat untuk tidak menerima bentuk hadiah dari Jepang. Setuju? Ayo teman-teman. Keesokan harinya, tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Oh, Ibu. Bu, apakah ada Bung Karno dalam? Ada? Memangnya ada keperluan apa ya? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oleh karena itu, kami ingin bertemu beliau. Bisa kami bertemu dengannya? Baiklah, silakan masuk. Terima kasih, Bu. Kang Mas! Kang Mas! Ada para golongan muda yang ingin mencari Kang Mas. Sepertinya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Begini, Bu. Tadi telah kudengar dari radio BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada kita. Dan menurut kami, dari golongan muda yang telah rapat tadi siang, kami sepakat bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh negara Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus dengan usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, memang kita seharusnya membicarakan hal ini dalam rapat PPKI, karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Tapi Bu, semakin kita mempercepat memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat selama ini. Betul, Bu. Ini yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita semua butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya. Ya, saya setuju. Untuk saat ini, bagaimana kita menghadapi para sekutu yang ingin berkuasa kembali? Selain itu, masalah persidangan yang akan diadakan PPKI pada 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda, cara berpikirnya juga masih pendek. Bagaimana jika nanti semua berantakan? Benar juga. Oke lah, berarti kita semua sepakat.
Meski berat hati dengan kepastian Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Teman-teman itu semua, aku rasa Bung Karno itu tidak setuju akan suatu hal yang lain. Bagaimana kalau kita mengasihkan enak dan berkata pers Rengas Dengklok? Setuju. Ayo. Para pemuda menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh peta. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam, ada apa? Jadi begini Bung. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Apa ini? Jadi begini Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada di sana selama sehari penuh. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas pandangan ini Bung. Ini demi keselamatan kita bersama. Bukannya sudah Soekarno katakan, masalah ini akan dibicarakan di sidang PPKI. Mau menunggu sampai lama PPKI? PPKI adalah buatan Jepang. Kita harus bisa merencanakan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk memproklamasi kemerdekaan. Pendapat ini benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana kalau omongan Jepang hanya jadi manis semata, Bu? Kita perlu memproklamasikan kemerdekaan segera agar kesengsaraan rakyat Indonesia tidak berlanjut. Lagi pula, para pemuda Jakarta sedang menyusun strategi untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, saya setuju. Kita harus menanjakan kemerdekaan Indonesia dengan tanpa harus campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua dan golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ya, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Mega. Sebentar, saya panggilkan dulu ya. Tuan, apakah ada kertas dan pulpen untuk menulis proklamasinya? Sedang tolong.
kasih ya Bu sudah menemani. Besok kita akan laksanakan upacara bendera dengan isi lagu Indonesia. Oh iya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Bagaimana kalau Ibu saja yang membiayai sendiri? Tapi ibu tidak mempunyai kain, ibu hanya mempunyai kain berwarna merah dan putih saja. Tidak apa-apa, buatlah bendera dengan sederhana, yang penting ada niat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jalan. Bendera siap. Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menudai. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini.